mudah-mudahan dengan masukan-masukan maupun penyampaian dari Bapak Insinyur Husain Sami nanti akan memberi pencerahan kepada kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu, menghemat waktu akan kami sampaikan susunan acara. Yang pertama nanti pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari Kepala Dikti Renbang Diklat. Kemudian pengarahan dan dari pengurus JB Al-Azhar. Penyampaian materi disambung dengan diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir nanti tentunya penutup. Baik, menghemat waktu Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, mohon untuk suara di mute lebih dahulu supaya ada satu sumber suara saja dan acara berlangsung dan tertib. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang berikutnya adalah sambutan dari Kepala Dikti Renbang Diklat kepada Bapak Dr. Zahruddin Sultani MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Dikti Renbang Diklat YP Al-Azhar, teman-teman dari Direktorat Dikdasmen, teman-teman dari Inspektorat, teman-teman dari Sekretariat, dan teman-teman guru yang ikut dalam kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam forum knowledge management. Forum ini sudah yang keempat. Dan ini menjadi media yang sangat strategis untuk brainstorming kita tentang keilmuan kita. Bagaimana kita bisa menambah wawasan keilmuan kita. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan narasumber dengan tema budaya organisasi. Ini menjadi penting bagi kita semua agar cara kita berorganisasi itu berbudaya. Apa maksudnya berbudaya? Maksudnya berbudaya adalah berorganisasi dengan baik, dengan profesional. Sehingga yang dituntut dari kita semua sebetulnya, apakah itu di sekolah, apakah itu di direktorat, adalah tertib berorganisasi. Kenapa mesti harus tertib berorganisasi? Karena Rasulullah SAW pun mengajarkan demikian. Kesuksesan Rasulullah di dalam memimpin Madinah menjadi dari negara yang begitu sangat kecil menjadi negara besar yang pengaruhnya sampai keluar Madinah itu karena Rasulullah berorganisasi dengan baik. Budaya organisasinya tumbuh. Rasulullah ketika akan memutuskan sebuah persoalan itu tidak menjadi keputusan pribadi, tapi keputusan bersama. Kenapa? Karena Rasulullah selalu bertanya kepada para sahabat. Itu cara berorganisasi yang sangat luar biasa. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin tidak otoriter, gitu, tapi demokratis. Dan itu adalah bagian dari cara kita berorganisasi. Tapi jangan ditanya ya, apakah Rasulullah saat itu ada komputer apa enggak, gitu ya, ada internet apa enggak? Tidak, tidak. Artinya 15 abad yang lalu Rasulullah sudah memiliki budaya berorganisasi. Nah, kalau kita di zaman modern seperti saat sekarang ini atau di era society 5.0, lalu ternyata kalah dengan orang-orang yang hidup di 15 abad yang lalu,
itu artinya kita tidak punya kemampuan di abad modern. Oleh karena itulah forum knowledge management pada pagi hari ini akan memberikan pengetahuan kepada kita semua, sehingga insya Allah setelah kegiatan ini berjalan, maka kita akan tahu bagaimana cara kita berbudaya dalam berorganisasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diikuti sampai selesai oleh teman-teman semuanya, dan nanti akan menyampaikan adalah Dr. Sami Hussein, dan selamat datang Pak Sami Hussein bergabung dengan Zoom ini. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya di Dikti Rembang Diklat saja, tetapi juga di sekolah-sekolah, atau paling tidak ini adalah awal kita mengerti tentang budaya organisasi. Dan sebetulnya di Al-Azhar budaya organisasi sudah berjalan, tapi dengan adanya forum knowledge management dengan budaya organisasi semacam ini akan lebih memperkuat kita semua di dalam kita memanage sekolah, memanage direktorat, memanage yang lain gitu dengan baik dan benar sesuai dengan rambu-rambu cara kita berorganisasi. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih pula kepada tim dari Dikti Rembang Diklat yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang sempurna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Jahdudin Sultani MA yang telah memberikan sambutan dan arahan. Yang berikutnya Bapak Ibu, sebagaimana susunan acara tadi adalah pengarahan dari pengurus JP Al-Azhar. Tapi mohon maaf, kami menyampaikan titip salam dari pengurus bahwa hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan. Mudah-mudahan kegiatannya semuanya terlaksana dengan baik. Baik Bapak Ibu, menginjak acara berikutnya adalah penyampaian materi yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Hussein Sami yang nanti akan dimoderatori oleh Bapak Hari Rahmat. Tapi sebelum masuk ke materi, akan saya bawakan sebuah pantun Bapak Ibu yang mohon izin. Ya, banyak debu saat letusan Semeru. Kita balik ya. Keadaan jadi gelap dan pandangan terhalang. Mari perbanyak ilmu dengan informasi yang baru agar lebih mantap laksanakan program yang akan datang. Ya, selanjutnya silakan Bapak mengikuti acara penyampaian materi dan nanti tentunya ada acara diskusi atau tanya jawab. Dan untuk itu selamat datang Bapak Hussein Sami dan Bapak Hari selaku moderator. Terima kasih. Silakan. Karena saya hari Kamis insya Allah daftar ke sini ya. Dari Sri yang pertama. Dari Sri Muda. Dari Muda Pak Sarudin. Dari Sri Muda kan belum. Pak Sarudin bocor, Pak Sarudin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yang saya hormati jajaran eselon 1, 2 dan 3 di lingkungan YPI Al-Azhar, yang saya hormati Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia beserta dengan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP Islam sama SMA Islam se-Indonesia, yang kami hormati dan kami banggakan pembicara kita pada kesempatan hari ini Bapak Insinyur Hussein Sami yang telah bergabung bersama kita di Zoom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pagi hari ini kita dapat hadir bersama kembali di forum knowledge management keempat yang diselenggarakan oleh Direktorat Dikti Rembang Diklat
dan forum knowledge management ini merupakan forum bagian daripada program kerja Dikti-Renbang-Diklat dalam rangka memberikan wawasan-wawasan baru, terutama di lingkungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tema kita adalah membangun budaya organisasi yang berbasis adab dalam menghadapi tantangan era Society 5.0. Nah, Bapak Ibu semuanya, latar belakang kita mengadakan FKM keempat dengan tema ini adalah dalam rangka untuk menyamakan persepsi di kalangan internal YPI Al-Azhar. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita berkaitan dengan budaya organisasi itu seperti apa, terutama juga yang berbasis adab itu seperti apa. Karena YPI Al-Azhar saat ini insya Allah di tahun 2022 akan memasuki usia ke-70 tahun ya. Jadi sudah 70 tahun YPI Al-Azhar berkiprah membangun peradaban, membangun umat dan bangsa, mendidik anak-anak kita, dan sudah banyak alumni-alumni Al-Azhar yang sekarang sudah berada di berbagai macam peran di Republik Indonesia ini. Nah, kita berharap untuk internal kita YPI Al-Azhar ini kita memiliki budaya organisasi yang ada ciri khasnya gitu. Kalau di perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat lain mungkin kalau kita datang ke satu tempat kita mungkin akan teringat dengan ciri khas. Misalnya ketika kita datang ke situ, kalau di tempat ini lembaga ini begini loh ciri khasnya. Kalau tempat ini lembaga ini ciri khasnya begini loh. Nah, sekarang bagaimana dengan YPI Al-Azhar? Nah, kita coba mengencourage, menggali berkaitan dengan budaya organisasi yang nanti kita coba untuk bentuk dan kita jadikan pedoman sehingga ketika berada di Al-Azhar manapun ciri khasnya sama. Baik itu di Jakarta maupun di Jabodetabek maupun di luar Pulau Jawa dan lain sebagainya memiliki ciri khas yang sama. Nah, hari ini kita kehadiran narasumber kita. Assalamualaikum Pak Hussein Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Hussein? Alhamdulillah baik-baik. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti insya Allah beliau akan menyampaikan tentang budaya organisasi. Beliau ini expert lah sebagai country HR manager PT IBM Indonesia. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dari beliau kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama berkaitan dengan budaya organisasi, karena beliau sudah berpengalaman terutama di corporate dan juga mungkin di tempat-tempat yang lainnya. Oleh karena itu saya tidak akan berpanjang kalam. Saya silakan kepada Pak Hussein Sami untuk menyampaikan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berada di lingkungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Buat saya institusi ini institusi istimewa karena saya punya 3 anak, 2 diantaranya alumni Al-Azhar. Saya sudah punya menantu, 3-tiganya sudah berkeluarga, dan semua menantu saya juga lulusan Al-Azhar. Ada dari anak menantu saya, ada yang jadi psikolog, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi ahli IT, ada yang ahli sastra Arab, ya, jadi macam-macam. Ya, semuanya tidak bisa dilepaskan dari dan syukur yang besar sekali karena mereka mendapatkan dasar-dasar pendidikannya dari Al-Azhar. Ya, jadi mungkin pada kesempatan pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Azhar sebagai institusi, pendidiknya, guru-gurunya, pengurusnya semuanya, karena dari saya sendiri saja saya sudah merasakan dampak positif yang muncul dari Al-Azhar ini. Ya, mudah-mudahan ke depannya Al-Azhar makin bersinar, makin banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat, kepada negara dan bangsa Indonesia ini. Ya. Jadi saya diminta untuk bicara mengenai budaya organisasi. Menarik ini topiknya ya. Saya coba share materi presentasi saya sebagai acuan. Oke, sudah bisa dilihat mudah-mudahan Pak ya, Bapak Ibu ya. Oke.
Jadi kalau saya lihat judulnya ya, membangun budaya organisasi yang berbasis adab dalam menghadapi tantangan era Society 5.0. Waktu saya diminta untuk bicara dengan tema ini, itu saya highlight 3 hal ini ya. Jadi budaya organisasi, basisnya adab, dan menghadapi tantangan Society 5.0. Ini masing-masing dari yang 3 saya highlight ini, budaya organisasi, adab, dan era society ini bisa menjadi topik bahasan yang panjang masing-masingnya. Ya. Nah, tapi kita coba bahas dalam waktu kurang dari 1 jam, nanti kita tanya jawab. Ketiga hal ini dalam hubungannya dengan pembentukan budaya organisasi. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya ahli di bidang-bidang ini semua, tapi mungkin yang saya bisa bawakan hari ini adalah sedikit supaya kita bisa menyamakan pandangan, dan juga saya mungkin bisa share pengalaman di perusahaan tempat saya bekerja di IBM Indonesia, bagaimana kami membangun budaya organisasi di perusahaan kami. Siapa tahu bisa menjadi tambahan referensi gitu ya buat Bapak Ibu di Yayasan Al-Azhar ini dalam mengembangkan budaya organisasinya. Nah, saya akan mulai pembahasannya, saya balik ya. Jadi kita coba bahas dulu mengenai era Society 5.0, bagaimana adab itu bisa berperan di dalamnya, dan bagaimana kita membangun budaya organisasi berdasarkan hal ini. Ya. Jadi saya akan mulai dari yang era Society 5.0 ya, supaya kita punya kesamaan pandangan ya. Jadi ini saya gambar, saya ambil dari waktu saya googling saja ya mengenai era Society 5.0. Jadi sebetulnya kalau mau diringkaskan, Society 5.0 itu suatu society atau masyarakat yang sebetulnya menggabungkan kekuatan manusia, human, ya, kekuatan manusia dan kekuatan teknologi. Ya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya teknologi itu berkembang bukan dengan cepat saja, tapi dengan percepatan yang tinggi. Ya. Teknologinya berkembang dan pemanfaatan teknologinya juga berkembang dengan kecepatan yang tinggi. Ya. Kita sama-sama tahu sejak COVID, ya, itu banyak institusi, perusahaan, sekolah dan sebagainya itu tidak mau dipaksa untuk memanfaatkan teknologi-teknologi baru yang tadinya tidak terlalu banyak dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan sehari-hari ya. Kegiatan belajar mengajar, kegiatan pekerjaan, semuanya mau nggak mau bergantung pada teknologi. Karena kita dipaksa untuk tidak bisa bekerja di dalam satu lokasi yang sama tatap muka setiap saat. Ya. Kita dijauhkan dari tempat yang berbeda-beda, dan tapi kegiatan kita tidak boleh berhenti. Maka kita banyak bergantung pada teknologi. Ya. Nah, kami sendiri, kebetulan di tempat saya bekerja, sudah hampir 2 tahun kami masih belum bekerja di kantor. Jadi kami masih bekerja dari tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Sekali-sekali datang ke kantor, tapi mayoritas dari pekerjaan kami masih kami kerjakan dari luar kantor. Bagaimana itu mungkin? Karena sekali lagi kami juga memanfaatkan teknologi. Kebetulan IBM itu adalah perusahaan di bidang teknologi, jadi bahkan sebelum adanya COVID, itu kami sudah terbiasa untuk bekerja tidak dari kantor, tapi dari mana saja kita berada. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada istilah-istilah sekedar untuk memastikan kita semua sama-sama tahu ya. Ada yang namanya IoT, ada big data, ada AI atau artificial intelligence dan sebagainya, robot dan sebagainya ya. Ini menggambarkan teknologi-teknologi terakhir yang banyak mempengaruhi cara kita menjalankan kehidupan sehari-hari ya. Jadi apa yang dimaksud dengan big data misalnya? Big data itu istilah yang dipakai untuk menggambarkan bahwa data di dunia ini itu jumlahnya luar biasa besarnya. Dulu, zaman saya masih muda-muda dulu, itu data itu hanya terdiri
mayoritas data itu hanya terdiri dari alfabet dan numerik, ya, alfa numerik digabungkan menjadi data-data yang diolah oleh komputer. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang dengan sosial media, video dan sebagainya, data itu selain ada alfabetiknya, ada numeriknya, ada suara, ada gambar, ada video. Jadi kalau kita buka sosial media, kita buka Twitter, kita buka Facebook, kita buka YouTube, ya. Nah, banyak sekali informasi di dalamnya dalam format yang berbagai macam. Tadi video, gambar, audio, ya, suara, dan data-data yang berupa alfanumerik, ya, alfabetik dan numerik, ya. Nah, makin kalau kita membicarakan angka dan alfabet, itu memakan tempat di dalam komputer kita itu relatif kecil, ya. Tapi kalau sudah pakai suara, gambar, membutuhkan space yang besar di dalam komputer kita atau di HP kita misalnya. Ditambah video lebih besar lagi, ya, sehingga sekarang ini di seluruh dunia yang namanya data itu luar biasa besarnya. Ya. Karena itu ada istilah big data, di mana datanya banyak luar biasa yang harus bisa kita akses dan kita ambil manfaatnya kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari data tersebut. Ya. Nah, teknologi memungkinkan kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengambil data-data dan mengubah menjadi informasi yang bermanfaat buat kita. Ya. Jadi ada big data. Ada yang namanya IoT, Internet of Things. Internet of Things itu sederhananya adalah peralatan-peralatan itu diberi sensor-sensor sehingga dia bisa menangkap setiap perubahan dan bisa berhubungan antara alat yang satu dengan alat yang lain tanpa perlu ada manusia yang menggerakkan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, contohnya kita sudah sering membaca mobil tanpa pengemudi misalnya, ya. Dari mana dia bisa jalan dan dia tidak nabrak misalnya. Nah, itu kalau lihat gambarnya di sini, di sekitar mobil ini di beberapa areanya itu dilengkapi dengan sensor-sensor sehingga kalau dia jalan, kemudian ada sesuatu di depannya, mobilnya diberitahu oleh sistemnya dan dia tahu kapan dia harus berhenti, kapan dia harus belok dan sebagainya. Ya. Nah, itu menggunakan alat-alat itu juga. Di industri misalnya di pabrik, ya, itu peralatan-peralatan yang dipakai, alat-alat berat misalnya, ya, itu diberi sensor-sensor yang memungkinkan misalnya kalau di dalam alat tersebut ada kerusakan, maka alat itu akan memberitahukan bahwa bagian mesin saya di bagian ini sudah mulai ada yang aus misalnya. Sehingga sebelum mesinnya rusak, itu operatornya tahu dan bisa memberikan mengoreksi atau membetulkan bagian-bagian yang tidak beres sehingga tidak sampai mesin itu mati. Dia tetap bisa bekerja, membantu dalam proses-proses produksi di perusahaan tersebut. Banyak sekali ya urusan-urusan dengan IoT ini. Jadi itu salah satu teknologi. Artificial intelligence, kita sudah sering mendengar, kita sering lihat dulu itu film-film khayal, ya banyak menggunakan intelijensia buatan gitu ya, seakan-akan disebutnya intelijensia buatan. Jadi teknologi yang mampu dengan melihat macam-macam faktor memberikan rekomendasi ke kita apa yang harus kita lakukan, ya tanpa kita menganalisa sendiri. Itu juga dengan kemampuan teknologi. Robot, kita sering dengar istilah robot. Ada robot dalam bentuk robot alat gitu ya, bentuknya seperti manusia mengerjakan sesuatu, tapi juga banyak proses-proses yang disebut dengan robotic proses. Misalnya robotic proses itu apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu, biasanya kita punya urutannya. Pertama lakukan ini, kedua lakukan ini, tiga lakukan ini, kemudian lakukan ini, dan sebagainya. Nah, proses-proses tersebut itu bisa diperkenalkan ke peralatan teknologi ini, komputer ini, sehingga yang melakukan bukan kita lagi. Jadi pekerjaan-pekerjaan rutin dikerjakan oleh teknologi, oleh peralatan komputer misalnya, dalam bentuk robotik tadi. Jadi proses-proses dikerjakan oleh teknologi. Nah, kita lihat ini mungkin bisa melihat sebagai bahwa, waduh, banyak sekali ini pekerjaan yang tadinya kita kerjakan,
diambil alih oleh mesin, oleh komputer, oleh teknologi. Dan itu mengancam kelangsungan pekerjaan kita mungkin. Jawabannya sebetulnya iya, tapi juga tidak. Ya, iya itu artinya apa? Iya benar bahwa akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih oleh mesin, ya. Tapi tidak sedikit juga hal-hal baru yang bermunculan yang membuat ada skill-skill baru, kemampuan baru yang harus dipelajari, sehingga ada jenis-jenis pekerjaan baru yang dulunya nggak ada. Ya. Nah, ini juga dalam dunia pendidikan, misalnya kita tuh selalu diingatkan bahwa kalau kita mendidik siswa atau mahasiswa kita, kalau kita mahasiswa yang belajar di universitas, itu kalau dia hanya membatasi dirinya pada mata-mata pelajaran atau kuliah yang ada di kampusnya saja, hanya sekedar sampai dia lulus, itu bisa besar kemungkinan terjadi pada waktu dia lulus, dia masuk ke tempat kerja, yang dihadapi adalah jenis-jenis pekerjaan yang dia belum pernah kenal sebelumnya. Karena bermunculan hal-hal baru. Yang muncul juga karena perkembangan teknologi. Ya. Jadi artinya apa? Kita harus sadar bahwa ke depannya itu teknologi itu perannya besar, tapi peran manusia tidak hilang. Ya. Nah, manusia itu diharapkan mempelajari hal-hal baru yang kita tahu tidak akan diambil alih oleh mesin. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa mesin itu tidak punya perasaan misalnya, ya, dia tidak punya judgment, punya kemampuan untuk membanding-bandingkan, tapi pada waktu decision making misalnya pada waktu mengambil keputusan ada faktor-faktor yang mungkin manusia masih dibutuhkan untuk melakukannya. Ya, hal-hal yang sifatnya tidak rutin, yang masih membutuhkan pemikiran khusus itu dibutuhkan manusia. Ya. Jadi artinya apa? Kita tidak perlu takut teknologi itu merampas hasil atau merampas kemampuan kita untuk bekerja, karena kalau kita mempersiapkan diri, maka kita akan memiliki role-role baru, peran-peran baru yang lebih strategis, yang lebih bisa memberikan manfaat. Teknologi kita pakai sebagai alat bantu. Ya. Nah, jadi Society 5.0 itu kalau saya gambarkan ringkasnya itu gabungan antara manfaat dari teknologi dan bagaimana manusia mendapatkan manfaat darinya, bekerja sama. Ya. Nah, itu kira-kira gambaran kasarnya gitu ya, secara sederhananya. Nah, saya coba tuliskan di sini pendidikan di era Society 5.0 karena kuncinya di sini ada teknologi dan di dunia pendidikan ada komponen-komponennya. Ada guru atau pendidik, ada siswa, ada orang tua, mungkin ada karyawan, sarana, prasarana, dan juga ada pemerintah yang mengambil kebijakan-kebijakan juga gitu ya. Nah, tapi bagaimana teknologi ini bisa memiliki peran pendukung agar proses pendidikan itu berjalan jauh lebih baik lagi ya. Jadi saya sebutkan di sini pembangunan manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal, pengetahuan, dan etika dengan penekanan pada pendidikan karakter, moral, keteladanan, didukung dengan pemanfaatan teknologi. Ya. Nah, nanti kita lihat misalnya dalam proses belajar mengajar, bagaimana kita tetap menekankan pentingnya pendidikan karakter, moral, dan sebagainya, tapi teknologi juga bisa punya peran di dalamnya. Ya. Nah, justru dengan perkembangan seperti ini, pendidik ya, guru, dosen dan sebagainya itu dituntut lebih besar lagi perannya, yaitu dengan kepemimpinannya ya, dan kemampuan ini digital literacy. Digital literacy itu gampangnya adalah bahwa kita tuh melek teknologi lah, kira-kira begitu ya. Kita tahu teknologi itu berkembangnya seperti apa, bisa dimanfaatkan seperti apa, dan pendidik yang tahu mengenai kemampuan-kemampuan teknologi tersebut, dia bisa punya nilai tambah lebih dalam proses pendidikannya. Ya. Dan tentunya dibutuhkan pendidik atau guru atau dosen yang bisa menjadi panutan, ya, menjadi role model. Bagaimana dengan perkembangan teknologi, proses pendidikan itu berjalan lebih baik lagi, dan bahwa pendidik itu berjalan bersama-sama dengan perkembangan zamannya, ya, tidak tertinggal. Ya. Jadi itu salah satu
tantangan mungkin yang dihadapi oleh pendidik ya dalam society seperti ini ya. Jadi sama seperti ide mengenai Merdeka Belajar misalnya ya, pendidik itu tidak dibatasi perannya hanya memberi materi belajar, tapi justru lebih banyak menginspirasi ya, tumbuhnya kreativitas sebagai fasilitator, sebagai tutor, dan juga sebagai pembelajar sejati. Karena seperti saya katakan tadi, yang namanya ilmu atau kemampuan itu tidak mandek ya. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu membuat kita harus selalu belajar, mengembangkan diri terus-menerus, karena kalau tidak kita tidak akan relevan lagi dengan zamannya. Seperti saya berikan contoh tadi, mahasiswa yang belajar di kampus, kalau dia berhenti dengan pelajaran-pelajaran yang ada di kampus saja, kurikulum yang standar, dia pada waktu lulus, dia lulus tapi dia tidak siap menghadapi tantangan-tantangan baru yang sudah berkembang lebih cepat daripada apa yang dia pelajari di kampusnya. Nah, pendidik punya peran besar juga di sini. Kalau menurut saya harus memberi contoh juga bahwa yang namanya guru atau dosen atau pendidik itu juga mengembangkan diri terus-menerus, ya, dan memfasilitasi anak didiknya atau peserta yang dididiknya untuk mau terus-menerus punya pola pikir, mengembangkan diri terus-menerus. Tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki saat ini. Harus semakin dikembangkan. Ya. Saya tulis di sini catatan kecil, usia skills itu studi sekarang mengatakan makin pendek. Ya. Ada yang mengatakan dalam 3 tahun, kalau kita tidak memperbarui skill kita tuh akan ketinggalan oleh zaman kita. Ya. Jadi makin cepat skill-skill selama itu, makin cepat kadaluarsa, harus dikembangkan skill baru. Nah, karena kita tidak bisa setiap saat di sekolah, kurikulumnya diubah, yang kita bisa punya peran di dalamnya adalah membangun pola pikir agar setiap orang, pendidik dan peserta didiknya, itu punya mindset atau punya pola pikir untuk mau belajar terus-menerus. Dari manapun sumbernya. Harus punya pola pikir untuk belajar terus-menerus. Tidak ada yang namanya berhenti belajar sampai kita masuk ke liang lahat. Kira-kira pola pikir itu yang harus kita kembangkan setiap saat. Ya. Dan dengan adanya teknologi, makin banyak resources atau sumber daya yang bisa kita pakai untuk mengembangkan diri. Ya. Jadi saya sebutkan di sini perubahan pola pikir dari yang berpusat pada pendidik menjadi kolaborasi dari yang berpusat pada pendidiknya. Jadi proses pendidikan pola pikirnya dirubah dari semuanya bergantung pada pendidik saja, tapi menjadi kolaborasi antara pendidik dan siswa. Ya, di mana sumber informasi bisa didapat dari pendidik dan sumber-sumber lainnya dengan dukungan teknologi. Ya. Banyak sekali contoh-contoh kalau kita buka YouTube, kita buka internet, googling, ya, hasil-hasil studi, itu ilmunya luar biasa banyaknya di dalamnya, dan anak-anak itu makin lama makin sadar itu dan bisa belajar sendiri. Ya. Saya mengamati cucu saya yang masih kelas 2 SD, ya, yang sekarang belajar di rumah, bagaimana dia belajar macam-macam dari oleh ibunya, dia diberi HP yang sudah di set up sehingga aman untuk anak kecil, tapi dia bisa belajar macam-macam di dalamnya. Dia kursus musik misalnya, tapi dia belajar lagu-lagu baru, bahkan misalnya lagu-lagu klasik, dia buka di YouTube, di situ diajarkan bagaimana nada-nadanya, dan dia bisa main sendiri tanpa diajar oleh guru musiknya. Guru musiknya tetap mengajarkan dasar-dasar untuk bermain piano. Tapi dari YouTube-nya dia bisa belajar sesuatu dan lebih mempercepat proses kemampuan membangun skill-nya di bidang musik misalnya. Nah, ini yang kita harus pikirkan bahwa sumber pelajaran, sumber belajar, sumber informasi bisa dari mana-mana. Dan menurut saya society ini tuh mendukung pendidik atau guru atau dosen yang memfasilitasi
agar murid atau siswa atau mahasiswanya itu mau membuka wawasan seluas-luasnya, cari informasi dari mana-mana, dan dia bisa share, bisa membagi juga ilmu-ilmu yang dia pelajari dari sumber yang berbeda-beda. Ya. Ini pola pikir menurut saya penting ya. Nah, ini saya kutipkan dari hasil studi dari World Economic Forum. Ya, World Economic Forum ini membuat studi ke depannya itu pekerjaan di dunia ini seperti apa dan skill apa yang dibutuhkan. Dan dia membuat studi termasuk skill-skills yang dibutuhkan di setiap negara termasuk Indonesia. Ini saya ambil yang Indonesia saja. Ini dibuat di akhir tahun 2020 ya. Jadi kalau dilihat di sini ada 15 top skills ya. Itu 10 di antaranya itu yang sifatnya non teknis. Atau orang suka menyebutnya dengan soft skills ya. Kreativitas ya. Inisiatif, kemampuan memecahkan masalah, active learning. Nah, ini yang saya sebut tadi ya, active learning. Jadi mampu secara aktif untuk belajar terus-menerus. Emotional intelligence ya. Intelijensia emosi ya, kemampuan berpikir secara analitik, ya, bagaimana memecahkan masalah, ya, critical thinking. Jadi kalau melihat sesuatu dia kritis dan menganalisis sebelum dia pakai untuk pengambilan keputusan. Resilience, ya, ketahanan gitu ya terhadap stres, ya, dan sebagainya. Reasoning, kemampuan untuk problem solving, ngambil ide, mengambil kebijakan dan sebagainya ya. Service orientation ya, kalau zaman dulu itu kemampuan untuk memproduksi sesuatu barang. Tapi sekarang skill yang lebih orientasinya itu kepada jasa ya, bukan produk tapi jasa. Nah, itu juga menjadi skill yang kedepannya akan dibutuhkan lebih banyak ya. Nah, tentunya yang sifatnya teknis juga penting. Teknologi, desain, programming, penggunaan teknologi, sistem analisis, ya. Nah, ini mentoring, teaching, instruction, ya. Ini adalah 15 skills yang dikatakan dibutuhkan untuk Indonesia ke depannya, ya. Nah, berapa banyak dari sekian banyak skills ini yang diajarkan di sekolah atau di kampus kita? Kita harus melihat sebagian dari skill-skills ini dikembangkan atau didapatkan bukan dari dididik atau diajarkan, tapi dipraktekkan. Misalnya tugas yang dikerjakan secara kelompok, misalnya ya, itu membangun kemampuan untuk berkolaborasi, menemukan permasalahan, mendiskusikan dan mengambil keputusan dan sebagainya. Ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan praktis keseharian yang juga punya peran besar dalam pengembangan skills kita ya. Nah, ini saya ambil contoh ini di tempat kerja. Ya. Sekarang di tempat kerja dan ini contoh di tempat saya, kebetulan saya bekerja di IBM. Tapi kalau Bapak Ibu dengerin webinar-webinar dari banyak perusahaan, mereka itu sekarang sama seperti kami juga di IBM, proses belajar itu dibuka kesempatannya seluas-luasnya tanpa perlu harus setiap saat itu dalam bentuk penugasan belajar. Jadi yang namanya training di depan kelas dengan ada guru atau instruktur itu bagian porsi kecil dari total proses pembelajaran. Ya. Jadi ini sebagai contoh ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang biasa nonton film pakai Netflix misalnya ya, itu kita bisa disuguhin dengan pilihan film yang banyak, kemudian kita mau nonton film yang mana. Nah ini juga sama, di dalamnya ini ada banyak ribuan pilihan topik-topik pembelajaran yang disuguhkan kepada karyawan di perusahaan, dan karyawan bisa mengambil topik-topik pembelajaran yang bisa mendukung pengembangan dirinya. Bagaimana dia memilih topik yang mendukung cara kerjanya sehingga dia bisa memberikan dampak positif yang besar kepada perusahaannya. Ya. Jadi kalau sistemnya sudah seperti ini, maka semuanya bergantung kepada individunya. Orang-orang yang sadar bahwa dirinya harus mengembangkan diri terus-menerus,
dia akan masuk ke dalam sistem ini dan dia belajar, ya. Dan dia bisa tahu berapa jam dia sudah menghabiskan waktunya untuk belajar, ya. Dia dapat sertifikasi apa saja, ya, dan sebagainya. Nah, itu di semua perusahaan dengan cara yang berbeda-beda itu mereka menjalankan sekarang seperti ini, ya. Ada perusahaan yang memberikan namanya learning wallet. Learning wallet itu dompet yang diisi uang, seakan-akan diisi uang, untuk setiap karyawan tuh boleh mengambil training sendiri secara online, ya, dikasih jatah dalam setahun kamu boleh ngambil sekian, boleh spend uang sekian untuk belajar. Apa yang dipelajari biasanya terdiri dari dua hal, yang wajib dari perusahaan dan yang bebas dipilih oleh karyawannya. Nah, kita bisa lihat itu. Biasanya karyawan-karyawan yang maju itu adalah yang punya pola pikir untuk mau selalu mengembangkan dirinya. Nah, dari mana pola pikir itu terbentuk? Menurut saya, dari kecil sudah harus dibangun pola pikir tadi, yang pembelajaran yang harus berjalan setiap saat. Ya. Dan ini sudah terjadi, ya. Topik-topiknya luar biasa banyaknya, yang gratis banyak, yang bayar banyak. Ya. Tapi kalau orang tidak punya inisiatif untuk belajar, dia tidak akan mendapat manfaat yang banyak dari kemampuan ini. Ya. Jadi pola pikir ini yang dibentuk nanti dari mulai kecil. Ini hanya sekedar contoh, ya. Oke, itu tadi mengenai society, ya. Jadi teknologi dan manusia, ya, dan bagaimana teknologi itu bisa punya peran pendukung besar terhadap perkembangan manusia. Saya mau sedikit saja menyinggung mengenai adab. Saya yakin-yakinnya Bapak Ibu di Al-Azhar jauh lebih tahu dari saya mengenai adab, ya. Tapi saya melihat adab ini sedikit dari versi di mana selain memastikan adanya jadi adab dalam hal rasa saling hormat, sopan santun, keramahan, kebaikan, kehalusan budi pekerti, akhlak, ya, akhlakul karimah dan sebagainya, sesuai dengan tempat, kondisi dan situasinya. Yang juga penting ditekankan menurut saya adalah bahwa kita itu punya, masing-masing kita punya tanggung jawab. Orang tua, guru, pendidik, ya, siswa, pengurus, karyawan di institusi pendidikan kita, masing-masing punya tanggung jawab sesuai dengan peran kita masing-masing. Dan menurut saya tanggung jawab itu kalau kita jalankan dengan baik, maka kita sudah menjalankannya dengan adab yang tepat. Ya, bahwa kita menghormati peran kita dengan cara menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya. Kalau murid atau siswa itu dia tugasnya adalah belajar, dia bertanggung jawab penuh untuk mengembangkan dirinya untuk belajar dengan serius, dan dia punya hormat dan sopan santun terhadap orang-orang di sekitarnya yang memberikan dampak positif terhadap proses belajarnya dia. Ya. Sebaliknya, pendidik sebagai orang yang punya peran mendidik, memberikan memfasilitasi pengembangan pendidikan siswa-siswanya atau muridnya, dia menyadari tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa proses pendidikan ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada peserta didiknya. Nah, menurut saya ini bagian dari adab juga, ya, kalau menurut saya. Nah, kalau saya gabungkan, ya, adab dengan Society 5.0 ini, dikatakan tadi pembangunan manusia dengan penekanan pada pendidikan, karakter, moral, keteladanan. Kita harus masukkan ini adab-adab Islami di dalamnya supaya definisi karakter, moral dan sebagainya itu adalah sesuai dengan adab-adab Islami yang kita pegang teguh, gitu ya. Nah, dan kita tetap memanfaatkan teknologi untuk membangun budaya yang nanti kita bangun berdasarkan adab yang kita sudah sepakati tadi, ya. Jadi ada faktor kesopanan, akhlak, budi pekerti dan sebagainya, tapi juga ada faktor tanggung jawab memegang peran kita di dalam proses pendidikan, ya, sehingga setiap kita itu punya semangat yang sama, bukan hanya untuk asal menjalankan peran, tapi juga memberikan dengan sebaik-baiknya sebagai amal, bagian dari adab, sebagai bagian dari akhlak juga,
bahwa kita sudah diberi tanggung jawab dan kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ini yang menurut saya perlu dibangun bersama-sama di dalam setiap institusi, termasuk institusi pendidikan. Ya. Nah, kemudian bagaimana itu membangunnya tadi? Nah, kita membangunnya dengan membangun budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Nah, kalau saya ringkaskan, budaya organisasi itu adalah tingkah laku, tata cara, kebiasaan individu di organisasi dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya. Ya. Nah, tingkah laku tersebut atau tata cara yang dilakukan berulang-ulang, kalau kita sudah memegang ini yang harus kita lakukan berulang-ulang, maka dia akan menjadi habit atau kebiasaan. Sehingga mengerjakannya itu tidak menjadi sesuatu yang sulit, tapi sudah seakan-akan otomatis berjalan karena kita sudah terbiasa mengerjakannya. Ya. Sehingga terbentuklah itu menjadi budaya. Ya. Membangun budaya harus dilakukan secara sadar agar nantinya menjadi penunjang untuk tercapainya tujuan organisasi. Saya masih ingat pengalaman kita, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang sering pakai MRT, saya kebetulan termasuk yang dulunya saya banyak ke kantor itu pakai kereta KRL, ya. Kemudian belakangan ada MRT, saya memanfaatkan MRT juga, ya. Pada waktu saya pakai KRL itu awal-awalnya luar biasa. Suasananya itu sangat kacau, ya. Setiap orang itu seakan-akan tidak punya adab, ya. Kalau kereta datang itu yang kuat yang menang, ya. Sehingga banyak terjadi kecelakaan dan sebagainya. Banyak kejahatan terjadi di atas kereta dan sebagainya, ya. Tapi pelan-pelan dengan pengajaran budaya itu dibentuk, budaya antri, ya. Kemudian bahwa mementingkan orang lain, ya, dan itu mulai terbentuk pelan-pelan, dan saya melihat sekali perubahan atau pergeseran itu pada waktu pengelola transportasi kereta api pada waktu itu banyak melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki proses budaya, proses cara bertindak di dalam stasiun kereta api dan di atas kereta api. Pada waktu MRT hadir, itu luar biasa sekali. Kalau Bapak Ibu banyak yang pakai MRT, tahu ya bahwa pertama, kereta MRT itu selalu berhenti di tempat yang sama setiap saat. Ya, sudah ada tempat pintu terbuka, pintunya pada waktu terbuka, orang-orang itu sudah terdidik, yang di dalam keluar dulu, kemudian yang di luar masuk secara beraturan ke dalam kereta dan duduk. Yang tidak dapat tempat duduk, dia sudah punya tempat berdirinya. Ya. Dulu, zaman saya masih jauh lebih muda, itu kita selalu sering joking, sering berkelakar bahwa kayaknya budaya kita nggak akan bisa sampai ke titik itu. Tapi dengan usaha yang dijalankan dengan sangat baik, sampai detik ini itu masih terjaga. Namanya budaya antri, ada tempat duduk khusus untuk orang tua, untuk ibu-ibu, untuk orang yang punya kelemahan fisik atau yang lagi hamil, itu sangat rapi. Di dalam kereta itu tempat duduk itu kosong kalau nggak ada orang yang pakai. Ya, walaupun kita lihat itu kosong, orang tidak mau duduk di sana. Begitu ada orang tua datang, orang-orang yang duduk tadi memberikan tempatnya kepada orang tua. Ini menurut saya suatu budaya yang timbul dari adab yang diperkenalkan secara baik. Ya, jadi sesuatu yang dikenalkan dan diimplementasikan dengan cara yang baik, berulang-ulang, diingatkan terus-menerus, maka dia menjadi budaya. Ya, jadi kita sekarang kalau pergi jalan-jalan ke mall, itu kita bisa lihat tuh, ya, bagaimana orang kalau mau beli misalnya bakery gitu ya, atau mau masuk ke suatu toko jual ice cream, ada special price misalnya harganya khusus diskon. Dulu orang akan berkerumun berebut. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat di mall, itu sudah dibuatkan jalur antriannya, kemudian mereka antri satu-satu, dan kalau ada yang jarak orang pertama dengan orang keduanya itu
terlalu dekat, diingatkan, mohon Bu atau Pak mundur sedikit supaya ada jarak antara satu dan lain. Dan makin lama, makin kita lihat bahwa orang sudah jalan sendiri, sudah membudayai. Adab tadi ini sudah membudaya, ya, dan itu berjalan. Jadi artinya apa? Kita bisa membangun ini, ya, budaya ini sesuai dengan apa yang kita ingin mau. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini, startnya dari mana ini? Ya, apa yang mau kita bangun? Nah, biasanya budaya organisasi itu memiliki dua komponen besar. Satu, nilai-nilai atau sistem nilai, atau dalam bahasa Inggris disebut values. Ya. Apa nilai-nilai yang mau kita kembangkan di organisasi kita, dan kebiasaan atau norma-norma apa yang kita ingin jalankan agar keduanya ini berjalan seiring menjadi suatu budaya. Ya. Dan kita tahu, studi banyak sekali yang menunjukkan bahwa budaya organisasi itu kalau sudah terbentuk, dia akan menentukan suksesnya suatu organisasi. Kalau budaya itu tidak terbentuk dengan baik, itu dia bisa membawa organisasi ke kegagalan. Ya. Nah, juga ini penting ini, saat nilai-nilai individu suatu organisasi sejalan dengan nilai-nilai organisasi, jadi kalau individu di organisasi tadi juga memiliki sistem nilai yang sama dengan nilai-nilai organisasi, maka setiap anggotanya di organisasi tertentu akan dengan senang hati melakukan role-nya atau perannya ekstra. Dia mau menjalankan pekerjaannya lebih daripada yang ditugaskan kepadanya. Kalau tugasnya hanya mencakup segini, ruang lingkupnya, dia mau mengerjakan lebih besar dari itu. Kalau sistem nilai dia dengan sistem nilai organisasinya itu sejalan. Ya. Jadi kalau kita kembali kita bicara mengenai adab, maka membangun adab di setiap individu tadi itu akan membangun kemampuan untuk individu-individu tadi itu berjalan seiring dengan nilai-nilai organisasi, sehingga setiap anggota di organisasi tersebut itu mau melakukan sesuatu lebih daripada apa yang diharapkan dari dia. Ekstra, supaya institusi kita, organisasi kita itu sukses. Ya. Nah, kalau budaya organisasi ini sudah terbentuk, maka seperti tadi disebutkan di depan, yang terlihat dan terpancar itu dari tindak tanduk anggota organisasinya itu adalah budaya tersebut. Sehingga tadi dikatakan orang kalau masuk ke Al-Azhar, dimanapun dia berada, dia lihat ini sinar yang muncul dari situ adalah sinarnya Al-Azhar. Ya, dimanapun juga, di kota manapun juga, nilai-nilai yang dipegang sama, tindak tanduk orangnya sama, tingkat kesopanannya, budi pekertinya, akhlaknya yang terpancar itu sama saja. Mau masuk di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, di Surabaya, dimanapun juga, kalau semua dibangun, ini budaya organisasi dengan sistem nilai yang sama, maka akan terpancar itu. Ini yang namanya Al-Azhar itu seperti ini. Kira-kira begitu itu idenya ya. Ini saya kasih contoh lagi. Ini di perusahaan tempat saya bekerja ya. Kami juga sama punya values atau sistem nilai. Di tempat kami kita punya 3 sistem nilai ya. Karena kami perusahaan berbisnis, sistem nilainya ini ada 3 nih. 1 namanya dedication to every client success. Apa ini? Artinya bahwa setiap orang di perusahaan kami itu harus tahu bahwa perusahaan ingin agar klien dari perusahaan kami itu juga mencapai sukses yang besar. Ya. Sehingga setiap individu harus berusaha agar kalau dia melakukan interaksi dengan kliennya, dengan perusahaan customer-nya, maka dia mencurahkan tenaga dan pikirannya agar kliennya itu sukses. Ini nilai value yang pertama, sistem nilai yang pertama. Yang kedua, mengenai innovation. Bagaimana setiap orang itu didukung, didorong agar berinovasi. Ya, ini menjadi salah satu sistem nilai kita juga. Yang ketiga, bahwa setiap kita berinteraksi satu dengan lainnya, kita harus mengedepankan trust dan tanggung jawab. Bahwa kita itu mengerjakannya dengan penuh percaya, dipercaya, dan juga memiliki tanggung jawab pribadi yang besar. Ya, apa itu? Contoh-contoh simpel saja.
kalau kita diundang meeting, diundang rapat, jamnya jam 9, bagian dari tanggung jawab pribadi kita adalah jam 9 kita sudah siap di situ. Ya. Kalau kita berjanji kita akan membuat suatu laporan tanggal 10 sebelum jam makan siang laporannya siap, maka bagian dari tanggung jawab kita adalah sebelum jam 12 siang laporannya sudah selesai. Ya, itu bagian dari tanggung jawab kita, dan bahwa setiap orang bisa trust, bisa percaya bahwa setiap orang akan mendeliver atau akan memberikan hasil kerjanya sesuai dengan komitmennya. Ya. Jadi ada nih 3 sistem nilai ini yang kita kembangkan, kita kampanyekan terus-menerus, sehingga kita menyebutkan di sini karyawan IBM itu dikenal dan disatukan oleh nilai-nilai perusahaannya, bukan oleh produk yang dibuat dan dipasarkan. Ya. Jadi apa? Ini sama seperti yang tadi kita bahas juga, seperti Al-Azhar. Kalau orang ke Al-Azhar, lihatnya sama, budaya yang tercermin di dalamnya sama. Kami juga berusaha agar orang kalau ketemu sama orang IBM kelihatan bahwa sama ini tanggung jawabnya, kemauannya untuk membantu, kemauannya untuk berinovasi sama di mana-mana saja. Ya. Nah, sehingga kami punya julukan orang IBM, orang yang bekerja di IBM itu disebutnya IBMer. Ya, IBMer itu di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Amerika, di mana-mana sama bentuknya, kurang lebih sama. Kalau kita ketemu bekerja sama, kita akan melihat punya sistem nilai yang sama juga. Nah, nilai-nilai ini kan tadi saya sebutnya ada nilai, ada norm, ya. Itu kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Setiap nilai ini praktek kesehariannya itu seperti apa? Misalnya sebagai contoh, kita mendedikasikan diri kita supaya sukses, klien kita sukses. Salah satu caranya apa? Ini ada kata-kata di sini, listen for need, envision the future. Setiap orang, karyawan kami itu diajarkan untuk kalau ketemu dengan klien, itu startnya itu atau awalnya itu adalah dengan mendengar. Dengarkan dulu, apa sih yang dibutuhkan oleh kliennya. Dalami dulu, setelah paham benar, nah, dia bisa berbicara mengenai, oke, apa yang kami bisa lakukan agar ke depannya, future-nya dari perusahaan klien kita tersebut itu akan jauh lebih sukses, lebih successful, lebih sukses lagi. Jadi kalau kita mau menjalankan nilai ini, maka pada waktu kita berbicara, kita harus mendengar dulu, kemudian kita berikan ide-ide baru supaya ke depannya perusahaan itu lebih sukses. Ya. Sama juga di sini, nilai yang namanya trust and personal responsibility. Apa yang harus dilakukan sehari-harinya? Ada misalnya contohnya nih, show personal interest. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, itu kita harus tunjukkan bahwa kita tuh punya interest pribadi, bukan keinginan pribadi, tapi punya keinginan agar apa yang kita berikan tuh semaksimal mungkin yang kita bisa berikan. Ya. Nah, jadi sebagai contoh, ini contoh saja seperti saya ini pada waktu diminta untuk bicara ini, itu saya harus belajar banyak. Ya, apa yang kira-kira pendengar saya ini di Al-Azhar nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari sharing saya. Saya pelajari macam-macam dari banyak materi yang ada sampai saya siapkan hari ini saya bicara. Nah, itu adalah bagian dari show personal interest juga. Saya pengen sekali apapun yang saya share hari ini ke Al-Azhar itu memberikan manfaat. Jadi saya melakukan preparation yang banyak untuk ini. Dan itu di dalam keseharian kita tanamkan terus kepada setiap orang bahwa kalau mau melakukan sesuatu betul-betul dari hati dilakukannya. Ya. Jadi practices seperti ini kita tentukan. Jadi kita bilang ada 3 nilai, ada 9 praktek sehari-hari yang harus dijalankan. Ya. Ide-idenya apa? Jadi practices ini yang 9 ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai perusahaan tersebut terlihat dalam kegiatan sehari-hari. Jadi sama nanti kalau Al-Azhar mau punya nilai-nilai apa yang mau dikembangkan, dijabarkan juga dalam kesehariannya kira-kira seperti apa, supaya mudah buat anggota perusahaan, anggota organisasi ini untuk menjalankan nilai tersebut. Ya. Nah, sedikit saja ini, kalau Bapak Ibu familiar dengan istilah gunung es, fenomena gunung es ya.
Gunung es itu kan kadang-kadang kelihatannya di laut itu gunungannya kecil, tapi di bawah air itu besar sekali. Jadi kalau budaya itu yang kelihatan tuh mungkin tingkah laku orang-orangnya, sikapnya, kebiasaannya. Tapi apa yang tercermin dari tingkah laku, sikap, dan kebiasaan ini, itu sebetulnya di bawahnya ada sistem nilai yang dibangun, butuh waktu lama, baru dia bisa tercermin dalam bentuk tingkah laku ini. Jadi kalau kita mau membangun budaya organisasi, kita harus fokus benar-benar di dalamnya sini, agar yang kelihatan itu nanti betul-betul dijiwai oleh setiap individunya. Inilah budaya organisasi yang ingin saya tampilkan. Ya. Jadi saya tidak akan baca detail di sini, tapi studi sudah banyak mengatakan bahwa pemimpin itu punya peran besar dalam menentukan ya nilai-nilai perusahaan seperti apa yang ingin dibangun oleh perusahaan. Pemimpin bukan satu orang, tapi bisa dengan anggota-anggotanya membangun apa sih sistem nilai yang mau kita bangun, dan tidak lupa nih komunikasi. Ya, kalau kita sudah bangun nilai-nilai ini, komunikasi ini menjadi titik kritikal, ya, agar apa yang kita bangun tadi itu terkomunikasikan dengan baik dan bisa tercermin dalam bentuk tingkah laku, tindak tanduk dari anggotanya. Ya. Jadi macam-macam caranya. Ya. Berikan contoh yang jelas, bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, komunikasikan sesering mungkin di setiap kesempatan, rayakan dan berikan penghargaan kepada yang menerapkan nilai-nilai tersebut dengan baik. Jadi dibuat program agar orang-orang yang menunjukkan budaya organisasi sesuai dengan nilai-nilai yang kita bangun, itu juga mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan juga, ya. Dan diarahkan setiap kegiatan organisasi pada penerapan nilai-nilai tersebut. Selalu didengung-dengungkan terus agar budaya organisasi tersebut tercermin. Ya. Ini sekedar singkat secara contoh yang kami lakukan di perusahaan kami di IBM, ya. Jadi di websitenya kami itu banyak informasi-informasi mengenai sistem nilai, praktek-prakteknya, dan bagaimana pengalaman dari karyawan dan pelanggan itu kita rekam, kita tunjukkan kepada karyawan juga, ya. Bagaimana komentar dari karyawan maupun dari pelanggan, apa yang mereka lakukan, ya, sehingga memberikan ide kepada setiap karyawan, oh gini ya budaya organisasi kalau berjalan itu yang terjadi seperti ini, sehingga orang yang belum menerapkan atau belum menginternalize gitu ya, apa itu budaya, belum menyerap dengan benar, dia tahu oh orang-orang lain itu melakukannya gini, ya, sehingga dia bisa pelajari, ya. Dan kami juga memberikan penghargaan berdasarkan penerapan nilai-nilai tersebut oleh setiap individu, ya. Jadi kami punya budget misalnya untuk penghargaan itu pada waktu diberikan itu kita beritahukan si A mendapatkan penghargaan ini karena dia menjalankan nilai ini dengan praktek seperti ini, ya. Nilai misalnya tadi kalau yang tadi trust and personal responsibility, atau dia berinovasi, atau dia memberikan bantuan sehingga kliennya menjadi successful, ya, itu diberi penghargaan. Ya, jadi kalau saya summary-kan, saya simpulkan bagaimana membangun budaya organisasi ini. Ya, pertama definisikan, ya. Jadi nilai-nilai yang berdasarkan adab ini apa sebetulnya, dibuat secara lebih sederhana. Mungkin kalau kita punya banyak inisiatif di dalamnya, kita sederhanakan agar tidak terlalu luas sehingga mudah dicerna dan mudah dijalankan oleh setiap anggota organisasi, ya. Dalam society yang sekarang itu teknologi bisa punya peran besar dalam proses belajar mengajar, membangun pola pikir di mana belajar itu bisa di mana saja, dari mana saja, tanpa pernah berhenti, harus terus-menerus belajar, ya. Komunikasikan, kampanyekan terus mengenai budaya-budaya ini, gunakan berbagai media kreatif. Jadi kalau bisa poster-poster yang ditempel kalau di sekolah-sekolah, bisa pada waktu ada upacara diingatkan kembali. Kalau ada website dari perusahaan, nilai-nilai tersebut digambarkan di situ. Kalau ada peristiwa atau kejadian tertentu yang menunjukkan budaya perusahaan itu sedang tampil, tunjukkan juga, gitu ya. Jadi bisa dikampanyekan terus-menerus.
pemimpin menjadi panutan, ini menjadi kesepakatan semua orang bahwa peran pemimpin besar sekali untuk memastikan budaya perusahaan itu bisa jalan dengan baik. Ya. Diukur, kita lihat berkembang nggak ini budaya perusahaan, sukses nggak kita dalam menerapkan budaya organisasi. Apa yang perlu ditambahkan lagi? Apakah perlu komunikasi lebih jauh? Kampanye harus lebih besar atau tidak? Apakah perlu lebih banyak contoh-contoh dari pimpinan? Itu diukur, dimonitor supaya ada perkembangan yang positif ya. Dan rayakan, berikan apresiasi kepada individu yang bertingkah laku sesuai dengan budaya organisasi. Misalnya di upacara, di meeting-meeting seperti ini ya, pada waktu ada pertemuan di antara para pengajar, direktur, kepala sekolah dan sebagainya, itu perlu tuh mungkin di-identify, dicari siapa yang perlu di-expose lebih ya, sehingga bisa cerita contoh penerapan budaya di lingkungannya ya. Jadi ini definisikan, manfaatkan teknologi, komunikasi tidak pernah berhenti, diberikan contoh panutan, diukur progresnya dan dirayakan. Itu mungkin yang saya bisa share. Kita bisa ngobrol lagi nanti setelah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Husain Sami, ini luar biasa materinya untuk kami hari ini, dan ini detail betul ya dari tema yang kami sampaikan ke Pak Husain, istilahnya dipretelin satu persatu gitu ya, mulai dari Society 5.0, terus adab, lalu budaya organisasi. Memang ini menjadi satu hal yang boleh dikatakan kalau buat di kami ini mungkin satu hal yang baru. Kenapa? Karena memang kalau lihat Al-Azhar, memang ciri-ciri Al-Azharnya ada. Artinya Al-Azhar itu lembaga yayasan Islam, dan masing-masing individu ketika masuk ke Al-Azhar itu membawa nilai masing-masing. Nah, kita berharap nanti dari nilai-nilai masing-masing ini bisa dijadikan menjadi nilai lembaga, sehingga semua yang ada di YPI Al-Azhar ini tadi disampaikan dimanapun, di Jakarta kayak di Kalimantan kayak di tempat-tempat yang lainnya, itu memiliki nilai yang sama, sehingga ketika orang ketemu dengan personil atau pegawai Al-Azhar, oh ini orang Al-Azhar gitu, jadi ada ciri khasnya. Nah itu kita mendapatkan informasi yang luar biasa nih, dari society-nya, dari adabnya, dari budayanya yang sudah disampaikan juga oleh Pak Sami, termasuk juga tadi bagaimana kita memproses untuk membentuk budaya di lingkungan YPI Al-Azhar. Tentu saja ini butuh waktu ya, butuh waktu yang tidak sebentar, butuh waktu yang lama. Ada bagaimana kita mendefinisikan, bagaimana kita memanfaatkan teknologi, lalu mengkomunikasikan, lalu menjalankannya, lalu mengukur dan merayakan atau memberikan apresiasi kepada keluarga besar YPI Al-Azhar yang melaksanakan budaya-budaya yang sudah ditentukan. Dan ternyata budaya ini juga ikut menentukan kesuksesan atau tujuan dari suatu organisasi ya. Jadi cukup menentukan juga. Baik Bapak Ibu, ini alhamdulillah Pak Sami sudah memberikan paparannya, wawasannya kepada kita semuanya. Kita akan buka termin tanya jawab 2 sesi. Yang satu sesi itu 3 penanya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak udah raise hand. Ibu Ida ya, satu, sebentar Bu Ida. Yang kedua Pak Jamal. Silakan Pak Jamal. Terus yang ketiga satu lagi Pak Abdullah. Siap Pak Abdullah. Baik Bapak Ibu, nanti silakan bertanya singkat pada jelas, sebutkan dari unit mana biar nanti teman-teman pada kenal semuanya. Silakan Bapak Ibu. Untuk Bu Ida terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Direktorat Dikti Rembang, yang Bapak Ibu semuanya, dan yang saya hormati Bapak Sami Husain selaku narasumber. Materinya sangat luar biasa Pak. Singkat aja yang saya tanyakan, tadi disampaikan oleh Bapak bahwa untuk mempercepat tentang membangun budaya kerja yang positif otomatis, maka di situ ada reward. Tadi Bapak sampaikan ada reward dengan berbagai versinya ya Pak ya. Nah,
bagaimana untuk mempercepat tadi, saya lihat misalnya kayak di mall kita baik itu karena ada rule, aturan yang jelas, kemudian ada punishment yang jelas di awalnya. Karena saya lihat ketika di pasar, rule-nya kurang jelas, aturan kurang jelas, berantakan lagi. Nah, bagaimana di mana kita meletakkan punishment itu, Pak, untuk mempercepat pencapaian budaya organisasi seperti yang kita harapkan. Itu yang pertama. Jadi kita meletakkan punishment itu di mana, sejauh mana, mungkin mungkin sampai seberapa persen atau seberapa lama kita meletakkan punishment. Kemudian yang kedua, Pak, sebetulnya Al-Azhar sekaligus untuk dikti Rembang, sekaligus Al-Azhar sebetulnya punya untuk membangun budaya kerja tersebut yang juga menurut saya sangat strategis, yaitu adanya penilaian kinerja yang dilakukan per bulan, tetapi menjadi per 3 bulan sekali. Ini berdampak, sebenarnya dampaknya sangat strategis. Hanya saja sejauh mana kita menentukan indikator tersebut sangat operasional, sehingga berdampak, membawa dampak yang sama dan yang jelas. Misalnya aja kalau di situ dicantumkan guru menghasilkan hasil kerja yang bermutu. Semua guru merasa hasil kerjanya bermutu, sehingga menilai dirinya 5. Sehingga otomatis ya, kemudian guru menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Guru merasa meskipun telat-telat tepat waktu. Nah, bagaimana membuat indikator yang bisa mampu mempercepat ada akselerasi terkait dengan penerapan budaya kerja sehingga memang menjadi selaras, merata, dan standarnya sama untuk setiap institusi. Al-Azhar, apalagi Al-Azhar memang sangat luas, sangat banyak sekarang, kemudian sangat berjauhan, jangkauannya juga sangat luas. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ida. Untuk selanjutnya kepada Pak Jamal. Silakan Pak Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak Sami Hussein. Ini ada keterhubungan dengan semangat YPI sebagaimana tertera dalam jargonnya ya, beradab, cerdas, dan berdaya saing global. Terlebih tahun kemarin kami, perkenalkan kami Jamal dari SD Al-Azhar 29 Semarang. Mohon maaf, saya dari SD Al-Azhar 29 Semarang. Nah, terkait dengan adab ini memang jadi perhatian khusus dari YPI Al-Azhar. Terlebih dalam jargon sudah tertera, kemudian juga YPI menerbitkan buku panduan adab. Tapi kami rasa buku panduan adab ini lebih kepada baru sebatas budayanya, budaya adab, yaitu budaya religius. Padahal kalau kita uraikan seperti bagaimana yang disampaikan Bapak Sami tadi, ada budaya religiusnya, ada budaya literasi digital, literasi mungkin bisa ada juga tambahan literasi finansial dan juga environmental, terlebih di saat pandemi seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, mohon penjelasan lebih lanjut dari Bapak Sami, sebenarnya siapa pemain kunci atau aspek kesuksesan membangun budaya organisasi dalam sebuah institusi? Kalau dilihat dari materi, YPI sudah mengeluarkan buku adab atau budaya religius versi YPI. Tetapi sebagaimana harapan Pak Sami, harusnya sinar yang semburat dari berbagai sekolah Al-Azhar ini sama warnanya atau sama semangatnya. Tapi bisa jadi tidak menutup kemungkinan antara satu Al-Azhar dengan Al-Azhar lain ini berbeda budaya organisasinya atau berbeda sinar yang dipancarkannya. Nah, pertanyaan kami, sebenarnya siapa sih pemain kuncinya atau aspek apa saja yang bisa menyukseskan budaya organisasi ini berbasis adab, berbasis kekhasan Al-Azhar ini dimanapun Al-Azhar itu berada. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, selain pertanyaan tadi, yang kedua adalah bagaimana mengevaluasi capaian budaya organisasi. Setelah kita tadi membentuk, ada tim dan lain sebagainya, bagaimana cara mengevaluasi capaian budaya organisasi yang kita bangun itu. Terima kasih Bapak. Baik, makasih Pak Jamal dari Semarang, luar biasa hadir hari ini. Terus selanjutnya silakan pada Pak Abdullah. Baik, terima kasih Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama dihormati Bapak penjara kita, Bapak Insinyur Hussein Sami, alhamdulillah sudah memberikan pencerahan dan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya gini, Pak, bagaimana mekanisme dan mengintegrasikan budaya organisasi. Tentunya kan bicara budaya organisasi berarti
kita bicara dulu tentang tata kelola organisasinya, Pak. Artinya ini sangat erat gitu, sehingga nanti bagaimana mekanisme implementasi dalam optimalisasi adab ini, ya tentunya kita juga tadi kalau saya dengar dari Pak Sami itu kita harus menentukan adab apa saja yang akan diimplementasikan dalam budaya organisasi. Tapi bagaimanapun saya melihat pentingnya tata kelola organisasi itu sendiri, karena itu bagian budaya dari organisasi itu sendiri itu. Jadi menurut pandangan Bapak, kira-kira langkah sederhana atau dalam satu kata kunci bagaimana yang harus kita implementasikan? Karena tadi di lapangan dari Direktorat Dikdasmen sudah juga menerbitkan buku adab yang tadi disampaikan adalah dalam tanda kutip baru orientasinya adalah orientasi religius, baik yang dilaksanakan oleh semua stakeholder dari BP Al-Azhar. Jadi kami pengen butuh pencerahan kira-kira implementasi seperti apa untuk mengintegrasikan antara tata kelola organisasi, budaya organisasi dalam mengimplementasikan kebiasaan atau adab di YP Al-Azhar ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Abdullah dari Diktiran Bang Diklat. Mungkin langsung aja Pak Sami untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ida, Pak Jamal, dan Pak Abdullah. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya coba jawab semaksimal yang saya bisa lakukan ya. Saya lihat ada beberapa kesamaan sebetulnya dari ketiga pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ya. Saya coba rangkum supaya tidak satu demi satu nanti berulang. Jadi pertama begini, kalau menurut saya ya, saya belum tahu yang sudah dibagikan. Ya, yang sudah dibagikan mengenai adab tadi ya, panduan adab itu kan sudah dibagikan ya. Mungkin kita harus bedakan antara panduan adab dengan membangun budaya berdasarkan adab. Ya, kalau panduan adab itu mungkin lebih kepada informasi apa sih yang adab yang kita mau jalankan dan bagaimana menjalankannya. Tapi kalau menjadi budaya berarti ada langkah lebih tersistematis, yang lebih sistematis, yang mana yang mau kita fokuskan dan dengan cara apa kita menjalankannya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya, saya nggak tahu juga buku panduan adabnya itu apakah 3-4 halaman atau 20-30 halaman atau seperti apa ya. Tapi menurut saya harus diambil prioritasnya dulu misalnya ya. Yang mana yang mau kita fokuskan dan kemudian dijelaskan gimana caranya kita membangun supaya adab ini yang kita sudah pilih tadi, nilai-nilai yang luhurnya tadi ini berjalan dalam keseharian. Itu yang menjadi patokan apakah ini berhasil atau tidak. Jadi kalau kita mau mengevaluasi nanti sukses atau tidak ini kita jalankannya hanya berdasarkan apa yang sudah kita putuskan tadi akan kita bentuk budaya berdasarkan adab ini ya. Jadi panduan adab menurut saya hanya sebagai referensinya. Orang memahami apa sih yang dimaksud dengan adab, area-areanya apa saja ya. Tapi kalau kita mau membangun budaya, seperti yang tadi sudah disebutkan, itu biasanya karena itu membangun habit, membangun kebiasaan itu butuh waktu yang tidak sedikit dan dilakukan secara sadar dan berulang-ulang. Ya. Jadi kalau kita cuma membacanya saja panduannya, menurut saya belum bisa menjadi awal dari terbentuknya budaya. Jadi kalau mau menjadi budaya di Al-Azhar, selain panduannya tadi, juga kita harus pastikan bahwa semua orang memahami itu apa. Yang kedua, apa langkah-langkah yang mau kita lakukan agar panduan tadi itu menjadi hidup dalam keseharian di kegiatan organisasi. Ya. Jadi saya membedakan antara panduan dan pembentukan budayanya tadi. Ya. Siapa yang menjadi pemain kunci? Tentunya pertama yang saya sebutkan tadi adalah di pimpinan. Kelompok pimpinan itu harus betul-betul menjadi tauladan, suri tauladannya. Jadi role modelnya dulu. Ya. Umumnya dimanapun juga kalau budaya organisasi itu lagi dibangun atau diubah, sukses atau tidaknya pertama adalah terlihat dari bagaimana pimpinannya itu
punya keyakinan, kepercayaan bahwa ini adalah budaya perusahaan yang harus saya bangun dan saya harus menunjukkan dengan baik. Jadi kalau tadi kita bilang budayanya itu misalnya nih, kita ambil yang gampang, tepat waktu. Apakah pemimpinnya tepat waktu enggak? Kalau kita mengatakan bahwa setiap insan di Al-Azhar itu harus punya kebiasaan misalnya membaca buku mengenai apa, ya, membaca buku, atau misalnya punya kebiasaan tadarus Al-Quran setiap minggu sekian. Itu dalam realitanya terjadi apa enggak? Kalau belum, itu berarti belum menjadi budaya. Dan siapa yang pegang peranan besar itu level-level pimpinan ke bawah, ya. Karena yang di masyarakat luasnya ini, individu-individu di organisasi itu butuh ada panutan, butuh role model yang mengatakan bahwa ini yang mau saya bangun dan ini yang saya kerjakan. Sejalan apa yang ada di ucapan dengan perbuatannya. Ya, jadi menurut saya salah satu kunci dalam pembentukan tadi saya sebutkan kan didefinisikan, ya, kemudian dijalankan, kemudian ada role modeling tadi dari pimpinan, ada diberi penghargaan dan sebagainya. Nah, yang pertama menurut saya adalah panutan dari pimpinan. Itu penting menurut saya untuk membangun budaya organisasi. Nah, kemudian tadi pertanyaannya Bu Ida kalau saya tidak salah, pertama itu punishment, ya. Punishment itu penting, tapi kita melihatnya dari segi yang positif. Lebih banyak dampak positifnya kalau kita menekankan pada pencapaian. Jadi pemberian award atau pemberian apresiasi yang kita tonjolkan. Ini loh orang-orang yang menjalankan budaya perusahaan dengan baik, ya, diekspos, diminta untuk bicara pada waktu upacara misalnya, atau pada waktu rapat besar diminta untuk bicara pengalaman-pengalamannya, ya. Nah, punishment itu bisa dilakukan tetap kalau memang itu merupakan pelanggaran, ya. Tapi kalau orang belum melakukan itu lebih ke diingatkan. Tapi kalau melanggar yaitu punishment. Tapi untuk membangun budaya yang lebih dinilai lebih positif, lebih memberikan dampak, itu adalah justru mengekspos kesuksesan, memberikan apresiasi kepada yang berhasil menunjukkan penerapan budaya-budayanya. Ya. Kemudian penilaian kinerja. Nah, saya setuju sekali dengan Bu Ida tadi, kalau goals-nya itu cuma harus memberikan proses pembelajaran yang bermutu. Nah, itu tidak bisa diukur. Ya. Jadi kalau kita mau memberikan evaluasi, ya, memberikan penilaian, maka apa yang di-expect, apa yang goals-nya, itu harus spesifik. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar istilah SMART goals. Ya, goals yang SMART. SMART itu apa? SMART itu singkatan dari 5, ya, SMART. Ya. S-nya itu spesifik. Ya. M-nya itu measurable. Jadi sangat spesifik, bisa diukur, artinya jelas apa yang mau diukur. Measurable, ya, achievable, bisa dicapai, ya. Smart, achievable, R-nya relevan terhadap apa yang sedang kita kerjakan, dan T-nya itu adalah time. Jadi apa? Kalau kita mau mengukur, mengevaluasi hasil kerja, itu harus clear. Apa yang mau diukur, bisa di-achieve apa enggak, kapan itu diukurnya. Jadi kalau misalnya 3 bulanan, dalam 3 bulan itu apa yang di-expect? Misalnya kalau dianggap pengajaran yang bermutu itu adalah menyelesaikan bahan ini, dan misalnya sekian persen dari siswanya itu paham, dilihat dari misalnya nilai ulangannya atau ujiannya yang nilainya 80 ke atas itu sekian banyak, misalnya saja. Ya. Jadi harus spesifik. Dalam 3 bulan harus mencapai apa, sesuatu yang bisa diukur. Gitu ya. Jadi bukan yang sangat global. Gitu ya. Nah, kalau masih sangat global, biasanya evaluasinya juga terlalu subjektif. Gitu. Ya. Tadi juga ada komentar mengenai tata kelola organisasi diintegrasikan dengan budaya. Jadi
kalau saya kira tata kelola organisasi itu mungkin basic ya, basicnya bahwa organisasi berjalan sesuai dengan apa yang di-expect ya dari organisasi tersebut. Tapi kalau budaya organisasi itu membangun habit, membangun kebiasaan sehingga orang-orang di dalamnya itu tanpa harus disuruh, tanpa harus dikontrol, tanpa harus dimonitor, berjalan sesuai dengan nilai-nilai organisasi kita. Jadi karena itu penting penentuan nilai-nilainya tadi itu apa, ya, kemudian prakteknya itu seperti apa. Jadi saya bilang tadi ada values, ada norms, ada nilai-nilai, ada norma-norma yang dijalankan, praktek-prakteknya. Jadi kalau di tempat kami tadi ada 3 value, 9 practices. Ya, dan kita lihat itu. Kalau itu kita bisa buat semacam itu, ini nilai-nilai yang ingin kita kembangkan di Al-Azhar, dan ini adalah praktek-praktek keseharian yang menunjang ke pencapaian nilai tersebut. Maka itu bisa diukur. Ya. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab saya gabungkan dari ketiga pertanyaan tadi. Baik, makasih Pak Hasan Sami telah menjawab nih luar biasa. Jadi ada banyak pengetahuan baru nih buat kami di Al-Azhar. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu. Saya Pak Ari. Oh, yang pertama Pak Arifin, yang kedua Pak Dedi ya. Saya. Terus yang satu lagi silakan kalau masih ada. Saya. Pak Irzun. Baik, 3 orang, Pak Arifin, Pak Irzun, dan Pak Dedi. Silakan pada Pak Arifin terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Insinyur Husain Sami yang kita hormati, alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan pagi hari ini berkaitan dengan budaya organisasi. Yang ingin kami pertanyakan di sini Pak tentang budaya organisasi. Kita tahu bahwa budaya organisasi itu kan sifatnya dinamis. Nah, sekarang kita berada di abad 21. Sering kita dengar istilah kecakapan abad 21 Pak ya, yang ada 4C itu. Nah, itu barangkali merupakan tantangan kita di Society 5.0 ini. Oleh karena itu, budaya organisasi semacam apa sih sebenarnya yang kita perlukan? Di samping Bapak tadi sudah menjelaskan kepada kita sebenarnya bahwa berbagai macam yang diperlukan itu adalah harus menginspirasi. Apalagi kita Al-Azhar adalah sebagai lembaga pendidikan yang kita kan sekarang ini perlu membentuk generasi ke depan yang unggul, kira-kira seperti itu, yang bisa menyesuaikan dengan setiap era. Apakah nanti ini kan Society 5.0, apa masih ada lagi nanti 6.0, mungkin ada 7.0 dan seterusnya. Lalu budaya organisasi kita ini kan bersifatnya dinamis. Nah, sekarang bagaimana kita sebenarnya merancang ya budaya organisasi itu? Siapa yang harus berpikir tentang budaya organisasi ke depan itu, Pak? Kemudian tadi Bapak sudah jelaskan sebenarnya kalau kita mempertahankan budaya-budaya yang lama, mungkin ada yang sudah tidak relevan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir budaya apa lagi yang diperlukan sesuai dengan tantangan zaman. Kira-kira penjelasannya bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arifin dari Diktiren Bang Diklat. Yang kedua Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mohon maaf pakai ininya gede awal ya usahanya. Ini Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi itu luar biasa sekali. Tetapi saya merefleksi diri Pak, bahwa kita seorang Muslim itu sudah ada jaminan kalau saja sholat kita benar, itu pasti benar semuanya gitu. Karena tadi Bapak menyampaikan disiplin itu salah satu budaya yang harus kita laksanakan. Dan di sekolah itu juga harus disiplin begitu. Apakah kita ini seorang Muslim kurang merefleksi diri, kurang menghayati lagi dari makna-makna yang telah Rasulullah sampaikan, Allah firmankan gitu. Sehingga sampai kita mencari budaya yang sesuai setiap tahap demi tahap gitu. Bukankah itu semuanya jawabannya ada di kita sendiri, Pak gitu. Nah, apakah ini karena kita sebagai orang Muslim yang mohon maaf gitu sudah kurang yakin dengan kekuatan atau keberkahan dari Al-Quran atau dari apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu. Terima kasih Pak, mohon maaf.
Baik, makasih Pak Dedi pertanyaannya. Lanjut yang ketiga Pak Hirzul, silakan Pak, singkat padat jelas. Terima kasih. Kayaknya saya pernah ketemu dengan Pak Sami itu di stasiun sebelum pandemik. Oh ya. Waktu itu di stasiun kereta api di Sudirman. Terima kasih. Materinya cukup bagus, cukup mencerahkan, sangat menarik sekali. Saya pertanyaannya sedikit saja. Itu apa hubungannya BSC balance scorecard itu dengan budaya kerja? Bagaimana sekarang tuh di Al-Azhar ada DP4 khusus. Jadi untuk menilai pegawai itu dengan DP4 khusus, tapi penilaiannya umum sekali. Jadi semua dianggap sama. Tapi kalau balance scorecard itu lebih spesifik. Terima kasih. Ya. Baik, makasih Pak Hirzul. Silakan pada Pak Sami, ada pertanyaan dari Pak Arifin, Pak Dedi, dan Pak Hirzul. Silakan Pak. Terima kasih. Saya coba jawab ya. Benar Pak Arifin tadi, namanya budaya perusahaan atau budaya organisasi itu dinamis, memang bisa berubah. Tadi Pak Arifin menyebutkan ada 5-0, ada 6-0 apa enggak, ada 7-0 enggak, mungkin saja ya, mungkin saja. Jadi karena ada 5.0 ini karena apa? Karena sebelumnya ada 1.0, 2.0, 3.0 dan sebagainya. Ya. Jadi misalnya masyarakat agraris itu dia punya cara-cara yang berbeda dengan masyarakat industrial. Masyarakat industri dengan masyarakat information society, di mana mulai dikenal ada alat-alat untuk otomatisasi misalnya. Sampai kemudian ke society yang 5 ini. Apakah akan ada yang ke-6 dan ke-7? Mungkin saja, tapi kita belum tahu ya. Orang mengatakan misalnya adanya pandemi ini mempercepat terjadinya perubahan. Ya. Orang dulu belum kepikir, ya, banyak yang belum terpikir bahwa kita bisa atau harus berkiprah tanpa banyak melakukan tatap muka. Ya. Saya ingat sekali, saya kebetulan kalau saya diundang bicara di beberapa tempat, salah satu topik yang sering banyak menjadi bahan diskusi itu adalah topik cara kerja fleksibel. Cara kerja fleksibel itu apa? Dulu saya sering cerita bahwa di perusahaan kami itu kami tidak wajib datang ke kantor itu sudah lama. Sejak tahun 2000 itu kita sudah menerapkan bahwa hanya yang perlu datang ke kantor saja yang perlu datang. Kalau dia bisa mengerjakan pekerjaannya dari rumah, dia tidak harus datang ke kantor. Nah, itu terjadi diskusi panjang di situ ya. Gimana mungkin kita bisa bekerja tanpa harus datang, ya. Tapi kenyataannya pada waktu COVID itu berjalan juga, walaupun kita banyak kemampuan setiap organisasi atau perusahaan itu berbeda-beda beradaptasi dalam keadaan COVID kemarin. Ada yang jalannya sudah mulai berjalan ke arah sana, begitu ada COVID dia tinggal mempercepat. Ada yang tadinya nggak mau sama sekali berubah, begitu ada COVID dia baru mau berubah, tersandung-sandungnya itu lama dulu, baru terus mulai bisa berjalan. Ya. Ada perusahaan atau organisasi yang sudah terbiasa melakukan itu, waktu ada COVID hampir tidak ada tantangan yang berarti dalam menjalankan kegiatan organisasi atau kegiatan perusahaannya. Jadi tahapannya bisa berbeda-beda setiap perusahaan, tapi benar sekali bahwa memang ini dinamis, bisa berubah. Jadi ya apa yang kita lihat sebagai tantangan masa kini, ya kita harus menghadapi itu. Ya, nah, kalau kita bangun budaya berdasarkan tantangan yang kita hadapi saat itu, diharapkan kita bisa menghadapinya dengan lebih baik. Ya. Kalau nanti ada perubahan yang besar terjadi, ya kita harus fine tune lagi itu budaya itu, kita perkenalkan nilai-nilai yang baru mungkin, ya, yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Tentunya, mungkin saya sambil menyinggung tadi komentar dari Pak Dedi tadi, kita punya dasar yang tidak berubah, yaitu sebagai seorang Muslim kita punya pegangan yang tidak berubah. Ya, kita pegang Al-Quran, kita pegang Sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita punya pegangan akhlak yang dibilang baik dan tidak baik di dalam agama itu seperti apa, itu tetap itu menjadi pegangan dasarnya. Tapi setiap organisasi tetap punya ciri khasnya, caranya
beradaptasi dengan situasinya. Ya. Jadi kalau kita lihat juga yang namanya seorang Muslim itu sholat, dia mau ada di Indonesia, mau ada di Cina, di India, di Arab, di Amerika, semuanya sholat juga. Diajarkan cara sholat yang kurang lebih sama. Beda hanya kecil-kecil di sana sininya. Sama juga mengenai disiplinnya diajarkan. Tapi kenyataannya, cara kita berorganisasi, cara kita bertindak tanduk di dalam masyarakat itu berbeda. Ya, orang Jepang, orang sama-sama Muslim, tapi di Jepang dengan di Indonesia berbeda cara kerja, cara bertindak tanduknya. Orang Cina dengan orang Amerika berbeda. Kita semua berbeda. Karena punya faktor budaya yang menyebabkan ada terjadinya perbedaan tersebut. Tapi yang tidak boleh kita kompromikan adalah bahwa kita punya dasar yang sama, yaitu agama, sama-sama agama yang kita anut, yang kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa ini agama yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saya kira kita tidak perlu membenturkan ini, tetap sama saja. Yang namanya dasarnya itu tetap sama. Jadi menurut saya Al-Azhar sudah mengambil ada sebagai basis dasarnya, itu menurut saya sudah sesuatu yang baik. Tapi dalam kesehariannya, bagaimana menjalankannya, itu yang mungkin harus dibentuk sehingga bisa menjadi budaya, ya, organisasi. Kemudian tadi Pak Herzun tadi mengatakan mengenai balance scorecard, bagaimana pengukuran. Saya kira saya sudah singgung sedikit tadi di tanya jawab yang pertama. Kalau kita mau melakukan evaluasi itu kita tidak bisa melakukannya berdasarkan sesuatu yang sangat umum yang tidak spesifik. Ya, jadi kalau kita mau mengukur, mau mengevaluasi, harus segala sesuatu itu dinyatakan secara spesifik. Apa itu, bagaimana cara pencapaiannya, kapan, ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, dan menurut saya harusnya bisa, termasuk di industri, di instansi pendidikan semacam Al-Azhar, maka itu bisa dievaluasi, bisa diukur, dan memberikan dampak positif. Karena setiap orang, pada waktu dia mendapatkan umpan balik, mendapatkan feedback, berdasarkan sesuatu yang spesifik, dia bisa memperbaiki dirinya. Dan kita bisa mendapatkan masukan yang positif untuk kita bisa memperbaiki, sehingga apa objektif yang ingin kita capai itu bisa kita dekati paling tidak, kalau kita belum bisa mencapai sesuai dengan harapan kita. Ya. Jadi saya kira dasar awalnya, apapun yang mau diukur itu harus spesifik dari segi waktunya, barangnya, atau apa yang ditargetkannya. Baru kita bisa mendapatkan manfaat dalam bentuk perbaikan setiap saat. Mungkin itu dulu jawaban saya, Pak. Baik, Pak Hussein. Jadi kalau boleh saya sedikit menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan, juga pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau kita membentuk atau membangun budaya organisasi, terutama kita ingin membuat budaya organisasi dalam satu organisasi atau instansi, itu berarti yang pertama harus dirumuskan dulu ya Pak? Ya. Jadi harus dirumuskan, lalu setelah dirumuskan lalu dituliskan, kan begitu ya? Ya. Dituliskan lalu dipublikasikan seperti itu. Nah ini kalau untuk rumusan ini apakah memang yang praktis itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak seperti di IBM, hanya poin-poinnya saja, seperti tadi ada 3 nilai, ada 9 praktis, apa gimana Pak kira-kira yang bagus itu untuk kita lebih biar keluarga besar Al-Azhar ini gampang memahami budaya organisasi dan sama-sama mereka bisa melaksanakan. Gimana Pak? Ya, setuju sekali Pak. Jadi kalau seperti contoh yang saya sampaikan, kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan lain, di organisasi lain juga sama Pak. Jadi jangan menuliskan sesuatu yang terlalu rumit sehingga sulit buat orang memahami. Ya, jadi ada yang cuma punya 3, ada yang cuma punya 5, ada 7 gitu ya, tapi nggak ada yang sampai misalnya di atas 10 misalnya ya, sehingga sulit buat orang untuk mengingat. Ini kayak yang 3 ini itu tanpa melihat pun saya sudah hafal karena sehari-hari saya sudah bertahun-tahun lihat seperti ini.
9 praktisnya tadi juga tidak perlu terlalu lama dihafalkan, kita sudah tahu ya apa yang harus kita lakukan ya. Apalagi kalau kita di ujung-ujung di pojok sebelah sana di ruang kerja kita kelihatan. Kalau kita buka website organisasi kita atau perusahaan kita, di ujungnya ada itu nilai-nilai perusahaan. Kemudian praktek-praktek apa yang kita ini. Kemudian pada waktu kita mau melakukan evaluasi ke anggota organisasi, itu kita pegang nilai-nilai dan praktek-prakteknya tadi itu sebagai pegangan dalam proses penilaiannya. Ya, kalau si A itu dibilang bagus, sesuai dengan nilai yang mana yang dia bagusnya itu. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bilang budaya seperti ini yang ingin kita kembangkan di tempat kita, maka pada waktu kita memberikan apresiasi, melakukan penilaian dan sebagainya, kemana ini? Jadi misalnya sebagai contoh Pak ya, di tempat kami bekerja itu manajer setiap manajer itu dikasih budget untuk memberikan award tadi Pak ya. Nah pada waktu dia mau memberikan award itu dia masuk ke satu sistem, dia pilih misalnya siapa yang mau dikasih award, si A. Kenapa kok ke A? Dari nilai mana, dari praktek yang mana yang menyebabkan saya harus kasih dia penghargaan. Saya tulis itu, oh dia saya kasih ini karena dia menerapkan show personal interest, atau dia selalu menunjukkan persiapan yang baik pada setiap saat dia dibutuhkan dalam meeting dan sebagainya. Nah itu kita harus tunjukkan tuh, si A, kita memberikan penghargaan kepada si A karena apa? Karena di dalam setiap pengerjaan proyek kamu selalu datang dengan persiapan yang lengkap, dengan data-data yang cukup, bagus, dan sehingga bisa membawa proyek ini berjalan dengan sesuai dengan harapan. Nah, jadi dia tahu bahwa saya dihargai karena saya menjalankan praktek ini yang menunjang nilai ini. Kalau itu terlalu besar, Pak, sulit nanti buat orang-orangnya untuk menjalankannya ya. Jadi memang harus ada ya proses dulu. Makanya saya bilang pembentukan budaya kerja itu harus dilakukan secara sadar. Ada usaha yang harus dilakukan. Jadi ini saya kasih gambaran bagaimana di IBM itu kok muncul 3 nilai tadi dan 9 praktek tadi ya. Yang 3 nilai itu ini tidak harus ditiru seperti itu ya. Kami dulu jadi IBM itu di seluruh dunia karyawannya ada 350.000 seluruh dunia. Nah, kami berhubungan antara karyawan-karyawan IBM itu menggunakan website kami melalui internet. Nah, pada waktu itu pimpinan perusahaan kami yang ada di Amerika kebetulan dia mengatakan bahwa ini zamannya berubah, produk kita berubah, pelanggan kita berubah dan sebagainya. Kita harus melihat apakah nilai-nilai kita yang sekarang itu masih relevan atau harus diubah. Nah, kemudian dia bilang, oke, selama 3 hari ke depan saya buka kesempatan kepada semua karyawan di seluruh dunia untuk kasih masukan. Nilai-nilai apa yang perlu kita bangun supaya ke depannya organisasi ini bisa sukses dan anggota-anggotanya bisa sukses juga. Nah, selama 3 hari itu ditunjuk ada sekian mungkin lebih dari 20 orang di seluruh dunia menjadi semacam moderator. Orang tulis semuanya di internetnya masing-masing sehingga terkumpul. Setelah selesai 3 minggu, pemimpin kita itu waktu itu bilang terima kasih banyak, partisipasinya bagus, ada sekian ratus ide yang masuk, kita tutup dalam waktu sekian 2 minggu misalnya, kita akan kembali ke Anda. Ditutup setelah 3 hari, 2 minggu kemudian tim yang sudah dibentuk itu dia membuat summary dari ide-idenya itu. Pengelompokan sampai keluar dari sekian banyak menjadi 10. Di-share ke semua karyawan seluruh dunia. Ini yang kita kumpulkan. Nah, gimana pendapat dari karyawan? Oh, itu di-share, orang ngasih masukan gini sampai akhirnya bersepakat kita 3 yang mau kita jadikan nilai utamanya yang mau kita kembangkan. Nah, terus di-share ke semua karyawan. Ini adalah hasil dari masukan Anda semua, kita persempit jadi 3. Nah, sudah, kemudian dibentuk satu tim khusus, apa praktek-praktek yang bisa menunjang pencapaian 3 nilai tersebut. Nah, setelah ada, dibuat tadi itu gambar yang saya show tadi itu gambarnya itu dibuat, dan itu nyebar ke seluruh dunia.
ditempel di sini, di website, di mana-mana, orang dikasih budget, manajer-manajernya, pimpinan-pimpinan di perusahaan dikasih budget untuk memberikan apresiasi pada orang-orang yang menunjukkan praktek-praktek tadi. Terus dikembangkan terus-menerus, dan itu berjalan sampai itu menjadi betul-betul mendarah daging. Kira-kira begitu, Pak, prosesnya waktu itu. Baik. Makasih, Pak. Ini berarti kita sudah dapat gambaran kira-kira nanti kalau misalnya kita coba untuk bentuk dan membuat budaya organisasi di Al-Azhar, tahapan-tahapannya sudah tadi dijelaskan oleh Pak Sen. Dan butuh waktu, Pak, ya. Butuh waktu. Jadi butuh waktu ya, berarti budaya membangun budaya itu sebagaimana budaya yang lain-lain itu tidak bisa instan, ya. Itu harus kan, karena tadi saya katakan ya, tindakan yang dilakukan berulang-ulang menjadi habit, kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan. Nah, baru itu nanti menjadi budaya. Sama seperti waktu kita membangun budaya antri, ya, seperti tadi MRT itu macam-macam. Ya, dari mulai di kereta dulu diatur, di ini dibuatkan jalur kalau mau beli tiket. Sama juga kalau kita naik mobil lagi antri, orang tahu ada yang nyalip dari motong mau belok gitu ya. Nah, kan orang ini harus ya dia dapat punishment, mungkin jalannya dipersempit sehingga dia akan kesulitan kalau dia mau melanggar. Lama-kelamaan dia tahu bahwa dia nggak boleh melakukan ini. Baru dia ikut dalam proses antrian itu. Nah, itu proses itu berjalan butuh waktu. Ya. Tadi Pak sedikit ada budaya yang ditinggalkan nggak Pak kira-kira? Kalau udah nggak expired lah istilahnya gitu. Iya bisa Pak, bisa ditinggalkan. Jadi misalnya gini, misalnya dulu yang namanya belajar itu misalnya yang kita kenal belajar itu adalah ya ada instrukturnya di depan, murid-muridnya di ruang kelas. Dan kalau mau ikut training, itu training ruang kelasnya terbatas, waktunya terbatas, jadi harus dijadwalkan. Si A ikut trainingnya kapan? Nah, jadi akan ada kebiasaan yang saya kalau belum dijadwalkan ya nggak belajar. Nah sekarang dengan bantuan teknologi, topik belajar itu ada di mana saja. Perusahaan itu menyediakan sumber daya belajar yang luar biasa banyaknya. Jadi budaya dibalik sekarang. Bukan orang menunggu jatah dikirim untuk training, tapi dibangun pola pikir baru bahwa belajar itu bisa setiap saat, di mana saja. Ini saya kasih cerita pribadi sedikit, mungkin 1 menit. Saya katakan bolak-balik tadi ya, saya naik KRL, saya naik MRT. Ya. Nah, di KRL dan MRT, HP saya ini adalah guru saya. Ya. Jadi saya kalau sudah naik kereta, duduk, saya buka, learning portal yang saya tunjukkan tadi, saya buka di situ. Saya buka dan saya lihat topik-topik baru apa yang ada. Terus saya mulai baca di situ, dan kalau ada yang menarik, saya bisa klik sesuatu di situ, dan nanti saya di-remind, diingatkan setiap saat, Sami, kamu kemarin kepengen belajar ini. Nah, nanti pas saya ada di rumah atau ada di kantor, saya dapat reminder, ini topik yang kamu kepengen pelajari, yang kamu baca di kereta tadi lah, kira-kira gitu ya. Jadi saya dapat. Jadi sekali lagi, belajar itu tidak nunggu dikasih jatah belajar, tapi saya kepengen belajar at any time saya bisa belajar. Itu budayanya berubah, Pak. Pola pikirnya berubah. Ya, ini contoh perubahan yang bisa terjadi. Pak Hussein, alhamdulillah ini luar biasa apa yang disampaikan. Karena memang ini membangun budaya ini memang butuh proses dan waktu. Sudah terbentuk enak ya Pak, kalau sudah terbentuk enak, jadi semuanya sama gitu. Jadi kalau nanti tadi disampaikan, kalau di sini di Al-Azhar ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, kemanapun berada, orang kenal bahwa budaya Al-Azhar begitu, mau di Cirebon kayak, mau di Jakarta kayak, mau di Aceh atau mau di mana gitu ya. Kalau ada Al-Azhar mereka tahu. Kan kalau saya sih membayangkan seperti ini Pak, seperti apa ya? Kalau kita masuk makan di McD Pak. Ya. Kalau di McD itu kan semua pelayanan di McD manapun sama. Sama, kan? betul. Ya semacam itu Pak. Iya, kita berharap di Al-Azhar begitu. Dan gini Pak, kalau budaya itu sudah terbentuk, orang akan merasa risih kalau dia tidak berjalan sesuai dengan budayanya. Ya, dia berasa risih sendiri. Oh, kok aneh sendiri gitu ya. Jadi seperti tadi, budaya antri kalau sudah terbentuk, ada orang motong itu
mungkin semua mata langsung lihat ke dia dan dia merasa, saya aneh sendiri nih. Tapi kalau dulu sebelum terbentuk, yang antri aneh. yang nyerobot itu yang biasa, ya kan? Nah, jadi budaya belum terbentuk. Budaya nyerobot yang terbentuk bukan budaya antri. Jadi kalau budaya yang sudah terbentuk, orang yang ngikutin budaya itu relax, happy, ya, jalannya dengan enak. Yang melawan itu berasa nggak enak. Nah, itu kalau sudah seperti itu, nah itu budaya sudah mendarah daging gitu, Pak. Baik, kalau gitu. Makasih Pak Sami. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan forum knowledge management kita yang keempat dan ini luar biasa. Sekali kami ucapkan terima kasih pada Pak Sami yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama dengan kami. Soalnya mudah-mudahan nanti akan ada share-share dari Pak Sami berikutnya gitu bersama dengan kami dalam rangka untuk mewujudkan budaya di Al-Azhar. Nah, kami ingatkan dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom kali ini, di chat itu ada daftar hadir, mohon untuk bisa diisi. Lalu kami juga sudah men-share materi Pak Sami di chat Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan rekaman dari kegiatan kita hari ini, insya Allah nanti bisa menghubungi Direktorat Dikti Diklat. Apakah nanti kami akan masukkan dalam KMS, Knowledge Management System, yang memang ada websitenya, atau nanti secara personal Bapak Ibu akan mendapatkan recording dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi sekali lagi makasih banyak Pak Ustaz Sami yang telah hadir bersama kami. Dan untuk selanjutnya nanti akan kembali kepada Pak Priyadi selaku pembawa acara. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Husain Sami dan Pak Hari selaku moderator. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita sama-sama ikuti menjadi amal dan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Sehingga akan membawa kebaikan dan kemajuan untuk kita pribadi maupun lembaga Al-Azhar secara umum. Amin. Bapak dan Ibu, karena memang waktu dan kesempatan yang tersedia sudah cukup, maka sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan tentunya juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan mungkin ada hal-hal yang masih kurang berkenan. Insya Allah akan menjadi catatan dan evaluasi kami untuk penyelenggaraan berikutnya. Dan untuk itu tentunya kegiatan ini mudah-mudahan masih bisa berlanjut dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Sebelum diakhiri, kalau di awal tadi saya bacakan sebuah pantun, maka di akhir juga akan saya sampaikan pantun penutupnya Bapak Ibu. Pelan tapi pasti COVID mulai sirna. Semoga semuanya segera kembali normal. Terima kasih Bapak dan Ibu peserta dan panitia atas partisipasi di FKM 4 secara optimal. Baik Bapak Ibu. Cakep terima dong. kasih lagi kepada Bapak Husain Sami. Ekspresinya kurang ekspresinya. Yang telah mendukung dan mensupport kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya menjadi amal kebaikan kita bersama. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sami. Terima kasih Pak Sami. Semoga bermanfaat.